Haleluya. 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 Terpujilah nama Tuhan. Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan kita sangat merindukan firman-Nya dan Yesus pada saat yang indah ini. Karena itulah makanan kita. Kita harus memakan tubuh Yesus Kristus. Dan firman adalah yang berbentuk tulisan. Kristus yang berbentuk tulisan yang harus kita makan. Haleluya. Sebab jiwa kita haus akan firman Tuhan. Haus artinya bukan berarti bukan berarti dengan senang, tidak ada sesuatu yang lain dalam tubuh kita. Haus artinya menyakitkan. Banyak orang yang mengerti apakah arti haus sebenarnya. Itu menyakitkan. Di saat kita pada saat lelah dan capek, ketika kita saat berjalan dan kita merasa haus, menginginkan air sedikit untuk kita minum supaya mengembalikan dahaga kita yang capek, yang lelah. Di saat kita merasakan haus itu, kita merasakan sesuatu. Tetapi ketika kita meminumnya dan mendapatkan air tersebut, maka kita akan dipuaskan. Sebab air itu adalah firman. Air itu adalah Kristus. Dan Dia memberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Haleluya. Tak perlu dibayar. Karena firman Tuhan adalah kasih karunia kepada kita. Bukan karena perbuatan kita yang lalu, kesalahan dan dosa dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita dipilih oleh Tuhan untuk melakukan kehendak-Nya, berjalanlah terus dan berusaha dan berjuang sebagai laskar Kristus untuk supaya mendapatkan air tersebut. Haleluya. Tuhan gak pernah melihat perbuatan wanita Samaria. Tetapi ketika dia di dalam jiwanya, dia menginginkan sesuatu. Karena di dalam jiwanya ada sebuah benih untuk merindukan firman, untuk supaya berjumpa dengan Dia. Tetapi ketika dia berjumpa, ada kontak dengan Yesus di dalam jiwanya, di dalam pikirannya. Sehingga dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus menawarkan kepadanya sesuatu, yaitu air kehidupan. Ketika dia mau menerima air kehidupan tersebut dan dia mendapatkannya, dia menerimanya, Yesus berkata, barang siapa yang mau minum daripadaku, yaitu air kehidupan, yang bukan berasal daripada sumur atau dari mata air manapun, melainkan dari tubuhnya sendiri, dari mulutnya sendiri. Dia tidak akan haus lagi sampai selama-lamanya. Demikian juga mempelai wanita dia berjalan. Kita bukan sekedar berjalan. Jadi kalau kita memikirkan hidup kita, kadang-kadang di setiap hari ada yang lain, ada yang begini, ada yang begitu. Membuat sesuatu lewat tekanan pekerjaan yang lain, di dalam kesibukan, di dalam hal-hal pekerjaan yang lain, sehingga pekerjaan itu menggeser sedikit firman yang ada di dalam pikiran kita. Haleluya. Jadi bukan berarti Yesus mengubah pikiran manusia untuk supaya menjauh dari firman. Tetapi lewat kesibukan dan juga lewat pekerjaan-pekerjaan yang lain untuk mengusir secara perlahan-lahan firman keluar dari dalam hati dan pikiran. Itulah sebabnya
Kalau kita selalu merawat firman Tuhan dan selalu membaca dan selalu mengingat, maka ada sebuah palang yang besar untuk supaya tidak dapat masuk sebuah pengaruh atau sebuah sesuatu perkataan yang tidak baik, ya, untuk mengeluarkan dan menggeser firman yang ada dalam pikiran kita. Sebab kita tahu bahwa pedang adalah firman Tuhan. Kalau pedang keluar dari dalam hidup kita, maka firman Tuhan otomatis keluar dari dalam hati dan pikiran kita. Maka segala sesuatu akan mudah bermasukan ke dalam hati dan pikiran, sehingga digantikan, ya, sehingga digantikan palungan kita menjadi palungan dunia, bukan berarti lagi palungan firman. Haleluya. Dan tepat itulah yang kita bahas pada waktu yang indah ini. Untuk firman Tuhan, ya, ada 3 perjanjian Allah kepada manusia. Apakah perjanjian tersebut? Ada di dalam Alkitab, ada di dalam firman. Yang harus kita tahu secara berturut-turut sesuai dengan perjalanan manusia yang ditetapkan Allah di Taman Eden sampai akhir zaman ini. Harus kita tangkap dan harus kita pikirkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bagi hidup kita dan juga bagi hidup orang-orang yang sudah lampau. Mari kita buka Alkitab kita di kitab Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Kejadian 2 ayat 15 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ayat 16. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ada sebuah perjanjian di sini. Perjanjian Allah dengan manusia. Kita perhatikan di sini. Ini adalah sebuah perjanjian. Ya. Sebuah perjanjian Allah diberikan kepada manusia yang diciptakan Allah di Taman Eden. Menurut gambarnya Allah, mereka diciptakan. Haleluya. Tetapi kita perhatikan, apakah dia mengingat perjanjian tersebut? Atau apakah dia gagal untuk melakukan perjanjian Allah kepada dia? Jadi ini adalah sebuah perjanjian, ya, yang bersyarat. Semua buah pohon yang ada di dalam Taman Eden ini boleh kau makan buahnya. Tetapi yang di tengah-tengah ada sebuah persyaratan. Haleluya. Perjanjian yang bersyarat kepada Adam. Kita lihat Kejadian 9 ayat 1 sampai 6. Kejadian 9 ayat 1. Inilah keturunan Sem. Inilah, ya, daftar bangsa-bangsa keturunan Sem, Ham, dan Yafet. Inilah keturunan
Sem, Ham, dan Yafet. Anak-anak Nuh setelah air bah itu, lahirlah anak-anak laki bagi mereka. Keturunan Yafet ialah Gomer, Magog, Madai, Yawan, Tubal, Masek, dan Tiras. Keturunan Gomer ialah Akenas, Rifat, dan Togarma. Jadi kita lihat di sini. Kejadian 9 tadi, maaf. Kejadian 9 ayat 1 sampai 6. Maaf ya. Perjanjian Allah dengan Nuh. Lalu Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini adalah sebuah perjanjian Allah dengan Nuh. Dan kita melihat di Kejadian 1 juga. Apa yang dikatakan kalau nggak salah Kejadian 1, 18. Apa yang dijanjikan Allah kepada Adam. Beranak cuculah, penuhilah bumi. Tetapi bahasa Ibrani aslinya adalah berbuah-buahlah. Itu yang dikatakan Allah kepada Adam. Dan juga Allah kepada Nuh. Kenapa Allah mengatakan demikian kepada Nuh seperti yang dikatakan kepada Adam? Perkataan yang sama. Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan Allah. Yaitu manusia roh ketika Allah menciptakan Adam. Tetapi Nuh adalah keturunan daripada Adam. Bukan berarti ciptaan baru lagi. Bukan berarti ciptaan baru lagi kepada Nuh. Kita memperhatikan. Tetapi hal yang sama yang diucapkan oleh Allah kepada Adam dan Nuh. Beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Kita lihat. A2. Akan takut dan akan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang beranak, segala yang bergerak di muka bumi dan segala ikan di laut. Ke dalam tanganmu lah semua itu ke dalam tanganmu lah semuanya itu diserahkan. Hal yang sama juga, Allah menyerahkan semuanya segala binatang atas penguasanya Adam. Hal yang sama juga dengan Nuh. Kita perhatikan di sini. Dunia yang baru sudah, dunia yang baru oleh karena penyilangan antara anak-anak Allah dan anak-anak Kain, kawin mengawinkan, bebas memilih, sehingga Allah murka. Lalu Allah mendatangkan air bah ke dunia ini. Sehingga ada dunia yang baru kembali. Haleluya. Jadi kita perhatikan apa yang dikatakan Allah di sini. Dalam ketanganmu lah semuanya itu diserahkan. A3. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yakni nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang, aku akan menuntutnya. Dan dari setiap manusia, aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Silakan. Haleluya. Kita perhatikan di sini. Siapa
siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia. Sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Allah menciptakan manusia. Tetapi ketika Adam gagal, apa yang berlangsung? Apakah terjadi penumpahan darah? Kain membunuh Habel. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi penumpahan darah. Sehingga sejak dari situ berlangsunglah di mana-mana pertumpahan darah sampai akhir zaman ini. Berlangsung pertumpahan darah di mana-mana sejak manusia jatuh di Taman Eden. Haleluya. Jadi bagaimana cara Allah untuk memperbaharui semuanya itu? Kita melihat bahwa sejarah mengulang dirinya sendiri. Sejarah mengulang dirinya sendiri. Terjadi pertumpahan darah di zaman dulu. Ya, di pertengahan sampai di akhir zaman. Dan juga sama seperti zamannya Nuh, berlangsung sejarah mengulangi dirinya sendiri. Kita lihat selanjutnya di sini. Ayat 7. Dan kamu beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya, beranak cuculah dan bertambah banyak sehingga tak terbilang jumlahmu di atas bumi. Yang bertambah banyaklah di atasnya. Ayat 9. Sesungguhnya aku mengadakan perjanjianku dengan kamu. Kita perhatikan ini. Perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu. Ayat 10. Dan dengan segala makhluk hidup yang bersama-sama dengan kamu. Burung-burung, ternak, dan binatang-binatang liar di bumi yang bersama-sama dengan kamu. Segala yang keluar dari bahtera itu. Segala binatang di bumi. Sebelum air bah datang, Nuh memerintahkan segala ternak dan binatang untuk diperintahkan masuk ke dalam bahtera. Dan semua dapat mengerti. Dan ketika Adam ada di Taman Eden, Adam yang memerintahkan segala binatang dan segala yang hidup yang ada di Taman Eden. Dan untuk memberi nama kepada setiap binatang. Dan apa yang kurang bagus, dia bisa perbaiki. Segala sesuatu bisa dia atur. Karena Adam adalah Allah kecil. Amen. Di sini pun juga Nuh adalah Allah kecil. Yang siap memerintahkan segala ternak dan binatang untuk masuk ke dalam bahtera. Haleluya. Kita memperhatikan. Dia membangun bahtera selama 120 tahun. 120 tahun dia menyampaikan pesan dan firman Tuhan. Haleluya. Dia membangun bahtera. Dia menyampaikan pesan. Sebenarnya dia sudah ahli tukang kayu. Tetapi kita lihat nanti ke depannya. Pekerjaan apa yang sedang dia lakukan. Sehingga membuat gagal Nuh. Dan gagal dan gagal untuk melakukan pekerjaannya. Haleluya. Padahal Tuhan tadi sudah katakan kepadanya, beranak cuculah, artinya berbuah-buahlah. Seperti yang dikatakan kepada Adam.
Haleluya. Jadi segala binatang tunduk kepadanya. Tetapi ketika Adam jatuh, segala sesuatu berubah. Ketika Nuh gagal untuk melakukan janji tersebut, segala sesuatu juga berubah. Haleluya. Apa yang mengakibatkan membuat Allah murka atau mengakibatkan supaya air bah datang untuk melanda dunia? Apa yang mengakibatkan? Itu karena terjadi penyilangan. Apa itu penyilangan? Karena anak Allah mengambil anak-anak manusia, yaitu keturunan daripada Kain. Nanti kita baca. Haleluya. Jadi, dan kemudian Tuhan mengadakan perjanjian yang berikutnya dengan manusia yang bernama Nuh yang di kitab Kejadian 9 ini. Haleluya. Yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang tak bercacat. Dia melakukan firman Tuhan dengan tepat dan presisi. Kita lihat itu. Di zamannya kasih karunia. Nuh taat melakukan segala sesuatu apa yang diperintahkan Allah untuk dia lakukan. Dia berjadi lelah, capek dan lain sebagainya. Bukan mudah untuk membangun sebuah bahtera yang sangat besar. Sekalian menyampaikan pesan kepada orang-orang yang jahat. Bukan mudah. Banyak tantangan, banyak rintangan dan lain sebagainya. Kita perhatikan. Tetapi ketika pada waktu itu tidak ada lagi manusia di muka bumi yang didapati oleh Allah yang benar selain daripada Nuh. Dia sendirilah yang didapati Allah, manusia yang ada di bumi, yang bisa melakukan kehendak Allah. Haleluya. Apakah Nuh pernah membuat kesalahan dan dosa di luar daripada di luar daripada pekerjaan yang diberikan Allah untuk sebuah pekerjaan bagi dia? Tidak ada. Dia jijik bagi pekerjaan-pekerjaan yang menjijikkan pada waktu itu. Sehingga Allah memilih dia. Dia mendapatkan kasih karunia. Haleluya. Nuh mendapatkan kasih karunia. Haleluya. Jadi perjanjian yang diberikan Tuhan kepada Nuh jadi perjanjian yang sama juga yang diberikan Allah kepada Adam. Haleluya. Berbuah-buahlah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Itulah perkataan Allah kepada Adam dan kepada Nuh. Tetapi apa yang sedang berlangsung tadi di Taman Eden, dia jatuh ke dalam dosa, sehingga semuanya gagal karena dia tidak taat kepada perkataan Allah. Haleluya. Dikatakan Allah, kuasailah itu Adam, kuasailah ini Nuh. Nuh adalah anak kecil, Adam adalah anak kecil.
siap mengatur segala sesuatu. Kita bayangkan. Kita baca lagi, kita kembali lagi ya ke Kejadian 9. 11 sampai 18. Maka kuadakan perjanjianku dengan kamu, bahwa sejak ini tidak ada yang hidup yang akan dilenyapkan oleh air bah lagi. Dan tidak akan ada lagi air bah untuk memusnahkan bumi. 12. Dan Allah berfirman, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, yang bersama-sama dengan kamu, turun-temurun untuk selama-lamanya. Busurku kutaruh di awan, supaya itu menjadi tanda perjanjian antara aku dan bumi. Haleluya. Apabila kemudian kudatangkan awan di atas bumi, dan busur itu tampak di awan, maka aku akan mengingat perjanjianku yang telah ada antara aku dan kamu, serta segala makhluk yang hidup, segala yang bernyawa, sehingga segenap air tidak lagi menjadi air bah, untuk memusnahkan segala yang hidup. Jika busur itu ada di awan, maka aku akan melihatnya, sehingga aku mengingat perjanjianku yang kekal antara Allah dan segala makhluk yang hidup, segala makhluk yang ada di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, inilah tanda perjanjian yang kuadakan antara aku dan segala makhluk yang ada di bumi. Kita perhatikan. Haleluya. 18. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Ham adalah bapa Kanaan. Kita lihat ayat 18 ini. Sementara yang masuk ke dalam Batra hanya ada 8. Tidak ada 9. Karena mereka belum memiliki anak. Baik Ham, Sem, dan Yafet. Kalau mereka sudah memiliki anak, otomatis akan ditambahkan menjadi 9 atau 10. Tetapi hanya 8 orang yang masuk ke dalam Batra. Haleluya. Dari sinilah ya, ketika mereka keluar dari Batra, dari sinilah mulai bertambah banyak manusia dan berpencar di segala dunia, di segala penjuru. Haleluya. Jadi kita melihat ya, dari yang 3 ini bertambah banyaklah manusia dan berpencar atau menyebar di seluruh dunia. Karena kita tahu bahwa Babel berasal dari keturunan Ham. Dan yang lainnya keturunan Yafet, ia adalah bangsa kafir. Bangsa kafir atau kafir. Haleluya. Dan adalah keturunan Sem adalah Israel. Kita mengingat itu. Pendiri menara Babel, Kus atau Nimrod, adalah keturunan daripada Ham. Haleluya. Keturunan dari Yafet adalah dari bangsa-bangsa kafir. Sementara Sem adalah Israel, keturunan dari Sem. Kita mengingat itu. Apakah kita harus mengingat atau apakah harus kita tahu siapakah mereka? Ya, garis keturunan dari manakah ini?
Darah siapakah ini? Karena dari sisilah itu berbicara tentang darah. Keturunan. Dan dari sana kita tahu sifat dan karakternya dan juga perbuatan-perbuatan mereka. Sehingga kita berhak untuk mengatakan bahwa ini adalah keturunan dari ini dan yang ini adalah keturunan dari ini. Haleluya. Kejadian 9 ayat 20 ayat 21. Ya. Ayat 14 sudah saya baca tadi. Ayat 19. Yang tiga inilah anak-anak Nuh. Dan dari mereka inilah tersebar penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani. Dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Dan ia telanjang dalam kemahnya. Tolong ditandai ayat 20 sampai 21. Ini sangat penting. Setelah ia minum anggur, kita mengingat tadi, ya, belakang. Hanya Nuh lah yang didapati Allah, orang yang paling baik, yang jujur, yang tak bercacat. Untuk melakukan programnya Allah dan tugas sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi setelah air bah selesai, apa yang berlangsung di Kejadian 9 ayat 20 sampai 21 ini. Haleluya. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Kita tidak tahu berapa hektar kebun anggurnya. Kalau di zaman ini kebun anggur ada 2 hektar, ada 3 hektar, 10 hektar dan lain sebagainya. Kalau di sini nggak ada dicatat. Pokoknya dia membuat kebun anggur, itu saja. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia. Ini adalah sebuah gambaran mengakibatkan Nuh jatuh gagal seperti Adam tadi. Dia lupa dengan segala sesuatu oleh karena kesibukan dan pekerjaannya. Dia menanam anggur. Kalau untuk merawat anggur seperti di zaman ini bukan mudah. Harus benar-benar konsen. Benar-benar ya serius untuk merawat anggur. Sehingga anggur itu bisa sampai berbuah dengan baik. Menggunting, merawat, memupuk, menyiram dan lain sebagainya. Untuk supaya berhasil. Haleluya. Tetapi ketika dia menjadi seorang petani yang sukses, ya, seorang petani anggur yang sukses, dia menikmati hasil pertaniannya. Haleluya. Sampai dia lupa diri. Sampai dia mabuk. Sampai dia tidak tahu lagi apakah dia sudah telanjang atau tidak. Pekerjaannya dia sendiri yang membuat dia jatuh. Gagal. Padahal Tuhan sudah berjanji tadi, berbuah-buahlah. Haleluya. Allah juga sudah berfirman kepada Adam, berbuah-buahlah. Dengan kata lain, tidak akan ada pembunuhan. Tidak ada yang lain dan lain sebagainya. Tetapi Nuh gagal. Haleluya. Dia sudah mulai mabuk. Bagaimana? Ya, kalau kita melihat orang yang mabuk, teler, ya, dia berkata-kata sudah mulai lancar, ya, berjalan pun sudah
sudah sepoyongan seperti ini, ya. Berbicara pun sudah ngawur, tertawa sedikit, marah sedikit dan lain sebagainya, oleh karena mabuk. Sehingga dia tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Dan firman tidak bisa lagi mengontrol dirinya sendiri. Haleluya. Sebab dia sudah tidak mengingat lagi firman Tuhan pada waktu itu. Oleh karena kesibukan, karena pekerjaannya. Haleluya. Disinilah kita sangat hati-hati untuk melakukan segala sesuatu. Untuk supaya kita benar-benar selalu fokus dan selalu tertuju kepada firman. Haleluya. Kalau seorang guru gagal, ya muridnya pun akan gagal. Otomatis. Tetapi kadang-kadang murid yang membuat gurunya lari dari pembahasan atau topik pelajaran. Ada yang nyontek, ada yang nulis-nulis, ada yang mengantuk dan lain sebagainya. Sehingga gurunya pun gak fokus lagi tertuju kepada pengajarannya. Haleluya. Sehingga ada orang juga, muridnya juga yang nggak datang, bolos, malaslah gurunya untuk mengajar muridnya, karena tidak bisa diatur. Haleluya, glory. Kita melihat tadi di sini. Di ayat 18, anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Kenapa disebut di sini Ham adalah bapa Kanaan? Ketika air bah selesai, ketika mereka keluar dari Batra, apa yang dipikirkan Nuh sebenarnya? Haleluya, apa yang dipikirkan? Sehingga dia gagal untuk meneruskan pekerjaannya yang Allah perintahkan untuk dia. Sebuah janji. Tetapi di sini dia gagal. Sehingga dia menikmati kebun anggurnya sendiri. Haleluya. Jadi itu adalah ketika Nuh keluar dari Batra. Kita mengingat dulu dunia yang sangat buruk dan menjijikkan. Ketika terjadi kawin mengawinkan antara anak-anak Allah dengan anak-anak manusia. Antara keturunan daripada Set dan juga dengan Kain. Kita lihat. Keturunan dari anak Set adalah anak-anak Allah. Tetapi dari Kain yang membunuh adiknya, anak-anak dialah yang disebut manusia. Karena anak-anak Allah melihat anak-anak manusia cantik-cantik sehingga terjadilah kawin mengawinkan dan bebas memilih. Dan terjadilah pesta pora di sana. Untuk menikmati hidup mereka sendiri. Sehingga Allah murka. Haleluya, sehingga Allah murka. Sehingga dunia apa yang terjadi? Tuhan mendatangkan air bah.
sehingga datang lagi dunia yang baru. Itu masih dunia itu, ya. Masih dunia yang lama, tetapi artinya seperti kita di dalam milenium. Bukan berarti Yerusalem yang baru yang dimaksudkan. Bukan dunia yang baru seperti yang akan datang nanti. Tetapi ini adalah sebuah, ya, seperti kita ada di dalam kerajaan 1000 tahun. Itu digambarkan sesuai dengan ketika air bah selesai, dunia baru datang seperti di kerajaan 1000 tahun. Itulah sebabnya Allah berkata kepada Nuh, berbuah-buahlah. Berbuah-buahlah. Haleluya. Jadi gambaran sebuah dunia yang baru. Dunia yang lebih baik. Kerajaan 1000 tahun. Haleluya. Jadi tetapi kita lihat Adam dan Nuh gagal. Haleluya. Gagal. Nuh mabuk. Dan kita harus mengingat juga, ya, bagaimana kalau orang-orang percaya mabuk oleh anggur baru yang dari surgawi. Terstimulasi mabuk oleh anggur baru. Ya, kita memayangkan semuanya itu. Seperti yang terjadi di loteng Yerusalem. Haleluya. Jadi kita mengingat itu, ya. Jadi kita melihat ada khotbah Nabi Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Dikatakan di sana Allah membuat 3 perjanjian. Allah dan Adam, ya, membuat 3 perjanjian. Yang pertama adalah Adam. Tetapi kita lihat Adam merusaknya. Yang kedua adalah Nuh, dan Nuh pun merusaknya. Haleluya. Nuh pun merusaknya. Kita melihat tadi di Taman Eden. Jangan makan buah pohon yang ada di tengah-tengah taman ini. Pada hari kamu memakannya, pastilah kau mati. Haleluya. Apa yang dilakukan Nuh juga di sana? Dia mabuk karena anggur hasil pertanian sendiri. Apakah dia pantas untuk memakan atau menikmati hasil pertanian sendiri? Ya, pantas. Itu biasa. Gak apa-apa sebenarnya. Tetapi dia sudah keterlaluan. Sampai mabuk. Sampai telanjang. Dia nggak makan, contohnya 10 butir, ya 10 biji, 20 biji. Dia sampai mabuk. Lupa diri. Gak ingat lagi yang lain-lain. Dia menikmatinya. Haleluya. Sehingga dia gagal. Haleluya. Kita lihat, dan dia merusaknya. Tetapi ketika Allah membuat perjanjian itu dengan Abraham. Ini yang ketiga. Abraham itu adalah berbicara, aku Tuhan, bukan jika kamu. Berarti kita akan melihat apa yang ada di dalam diri Abraham adalah iman. Amin. Iman yang ada di dalam Abraham bukan berarti sama dengan Nuh atau Adam. Itu luar biasa. Aku Tuhan. Dikatakan, ya, bukan berarti dikatakan bukan jika kamu akan. Bukan seperti itu. Tetapi aku adalah Tuhan. Haleluya.
bukan menunjuk kamu, tetapi aku akan, kata Tuhan. Perjanjian yang tak itu adalah sebuah perjanjian yang tak bersyarat. Tetapi perjanjian kepada yang dua orang tadi adalah bersyarat. Tetapi kepada Abraham bukan. Itu bukan sebuah perjanjian yang bersyarat. Haleluya. Jadi, dan juga benihnya, keturunannya. Dan kita lihat, kita adalah benihnya Abraham. Kita lihat, ketika Kristus mati, kita juga mati karena kita ada di dalam Kristus. Kita mati di dalam Kristus. Sehingga hidup kita bukan lagi hidup dunia, hidup yang lama, tetapi hidup kita benar-benar berada di dalam Kristus. Dan Kristus ada di dalam kita. Haleluya. Jadi, dan kita menjadi benih dari perjanjian Allah. Yang tak bersyarat. Haleluya. Yang dulunya diberikan Allah kepada Abraham untuk dikerjakan oleh Abraham. Jadi, ada 3 perjanjian. Haleluya. Ada 3 perjanjian. 2 perjanjian yang bersyarat, 1 perjanjian yang tidak bersyarat. Karena Abraham memiliki iman yang teguh. Haleluya. Abraham orang yang percaya. Haleluya. Dan juga kok pada yang di judulnya adalah Jehovah Jireh. Bagian yang pertama, bahkan Nabi tanggal 7 bulan 5 tahun 1962. Ini yang pertama, paragraf 39 dan 40. Haleluya. Dan coba saya baca dulu kitab Roma 4:17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Tetapi terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Kita lihat. Jadi Allah Allah berurusan dengan Abraham. Seperti yang saya katakan tadi, perjanjian yang tidak bersyarat berdasarkan iman. Sebab Abraham percaya. Sebab Abraham percaya. Jadi Abraham dia perhitungkan sebagai orang percaya atau diperhitungkan sebagai kebenaran. Haleluya. Jadi kita lihat dari sisilah ini. Di kejadian Adam tadi, kawin mengawinkan, kawin campur, terjadi perzinahan, terjadi penyilangan. Kita tahu bahwa darah adalah keturunan dari sisilah. Sehingga Allah berkata, Rohku tidak akan selamanya ada di dalam manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di zamannya Nuh. Haleluya. Ketika manusia bercampur,
melakukan yang jahat. Haleluya. Jadi kita lihat disitulah ya perjanjian Allah kepada Nuh dan juga anak-anaknya. Jadi kita melihat silsilah ini. Garis keturunan siapakah kita? Dan apa yang harus kita lakukan? Dan apa yang kita lakukan? Jadi kita melihat supaya jangan gagal. Adam gagal, Nuh gagal. Itulah sebabnya ya Allah mengambil keputusan dan Allah tidak lagi membuat sebuah ya sebuah keharusan. Haleluya. Artinya yang tidak bersyarat. Haleluya. Dari situlah Allah melihat secara dan memilih secara individu. Kita lihat tadi, berbuah-buahlah. Katanya kepada Adam, kepada Nuh, berbuah-buahlah. Allah, kita ingat, Allah menyelamatkan Nuh bukan satu orang. Bukan secara individu. Haleluya. Bukan secara individu. Tetapi kita lihat dari sejak Abraham. Itu secara individu. Sampai akhir zaman ini. Secara individu. Bukan secara bangsa. Kata kita lihat. Bangsa Sem, Ham, dan Yafet. Haleluya. Jadi itulah perbedaannya. Ada 3 perjanjian yang dibuat Allah. Ada 3 perjanjian, ya, ada 3 perjanjian yang dibuat oleh Allah. Haleluya. Bahkan kita lihat, bahkan Abraham, ya, bahkan Abraham belum disunat. Belum disunat. Tuhan sudah memperhitungkan dan melihat iman Abraham. Memperhitungkan, ya, sebagai kebenaran apa yang dilakukan oleh Abraham di mata Tuhan. Haleluya. Karena sunat artinya adalah tanda. Sunat adalah artinya tanda. Tuhan tidak lagi berurusan dengan sisila, tetapi berurusan dengan jiwa. Inilah dia. Berurusan dengan jiwa. Jadi kita lihat tadi bagaimana dengan keturunan, ya, atau kerajaan Babel yang di Kejadian 11. Apa yang dilakukan oleh Nimrod, apa yang dilakukan oleh Kus. Dia daftar dari keturunan siapa? Apa yang dilakukan oleh Ham di sana? Sehingga dia memiliki seorang anak yang bernama Kanaan. Apa yang dilakukan? Dia melakukan kejahatan. Haleluya. Jadi kita perhatikan di Kejadian 9 ayat 21 tadi, ya. Bukan dosa yang di luar membuat Nuh jatuh. Tetapi apa yang membuat dia jatuh? Lewat pekerjaannya dia sendiri. Haleluya. Lewat usahanya sendiri. Seperti halnya di zaman ini. Dia jatuh
bukan karena pergi ke tempat dansa-dansi sana, bukan karena berjudi, ya, bukan karena mabuk-mabuk, bukan karena pekerjaan-pekerjaan yang menjijikkan, yang begitu sibuknya, tetapi oleh karena pekerjaan kita sendiri pun bisa kita membuat kita sendiri jatuh. Haleluya. Sehingga firman Tuhan secara perlahan-lahan bergeser dari hati dan pikiran kita. Ujung-ujungnya kembali ke uang, kembali ke bisnis, kembali akhirnya ya roh meninggalkan taman tersebut. Haleluya. Di manakah taman sekarang yang ada? Di dalam hati kita. Ini yang perlu disirami. Ini yang perlu dipupuk. Ini yang perlu dirawat dan dijaga. Haleluya. Sebab di dalam hati, di dalam palungan kita ada firman. Itu selalu dijaga. Itulah sebabnya sakit bersalin. Haleluya. Gak ada seorang ibu yang tidak menjaga bayinya di dalam rahimnya. Itu harus dijaga, dirawat. Cara berjalan pun, cara mau naik ke mobil pun, caranya mau turun pun, itu selalu dijaga. Karena ada kehidupan di dalamnya. Kita adalah sakit bersalin. Haleluya, karena kita mengandung firman. Itulah sebabnya kita selalu berjaga. Hati-hati untuk mencemarkan tubuh kita. Jangan sampai keluar firman dari dalam palungan kita ini. Dari dalam Eden yang ada di dalam kita ini. Haleluya. Tetapi kadang-kadang lewat kesibukan bekerja, ya, udah capek, sampai ke rumah mengantuk, tidur. Kita yakin kalau kita benar-benar selalu fokus kepada firman Tuhan, sebagaimana malaikat memandang wajah Bapa yang di sorga, iman kita selalu tertuju kepada Kristus, segala sesuatu karena janji Allah, ya, kepada orang-orang yang diberkati. Apa janji Allah kepada orang-orang yang diberkati? Yang takut akan Allah